Give us your fucking wallet, you cunt. Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton, semoga Anda terhibur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Blitz. Film ini rilis pada tahun 2011. Sudah lama, tetapi film ini masih seru buat kita tonton. Film Blitz bercerita tentang Tom Brand, diperankan oleh Jason Statham, seorang polisi yang sangat kesal karena banyak pelaku kriminal yang terjadi pada wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, ia mencoba melakukan aksi kriminal dengan cara dan menghukumnya seperti layaknya penjahat juga. Ia kerap memberi pelajaran dengan memukul atau melukai pelaku kriminal. Suatu hari, terjadi suatu pembunuhan yang membunuh para polisi di kota tersebut. Bagaimana keseruannya? Simak video ini hingga selesai. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa. Film diawali dengan diperlihatkan tokoh utama, yaitu Tom Brand, yang diperankan oleh Jason Statham yang sedang tertidur. Brand sebenarnya adalah seorang polisi di kota London. Brand baru terbangun dari tidurnya dan melihat dari jendela ada sekelompok pemuda yang sedang mencoba mencuri mobil. Brand yang sebagai seorang polisi tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia menghampiri pemuda itu dengan membawa tongkat hoki. Karena dikasih tahu tidak bisa, tetapi malah melawan, Brand pun menghajar mereka sampai babak belur. Keesokan harinya, Brand dipanggil di kantornya dan diperingati untuk tidak mengulangi perbuatan barbar dan main hakim sendiri karena akan merusak nama baik polisi. Dan bukannya takut, Brand justru mengancam balik akan lebih barbar kalau dia dikeluarkan dari kepolisian. Ini adalah Falls. Dia adalah salah satu temannya Brand di kepolisian. Falls sering dibantu oleh Brand dalam segala hal, termasuk saat Falls dulu pernah kecanduan obat-obatan dan narkotika. Sesaat setelah itu, Brand diperlihatkan koran kalau penyerangan terhadap para pemuda semalam telah masuk berita dan wajahnya pun masuk koran. Namun, Brand tetap saja bersikukuh kalau dirinya merasa benar, karena banyaknya kejahatan harus segera dibasmi sesegera mungkin. Setelah itu, Brand mengunjungi rekannya yaitu Inspektur Robert yang sedang berduka karena meninggalnya istri tercintanya. Robert terlihat sangat sedih saat istrinya pergi meninggalkannya. Untuk itu, Brand datang kepadanya untuk menghiburnya dan mengajaknya untuk minum-minum ringan di kafe. Pada malam harinya di suasana kota London terlihat seorang polisi wanita yang sedang berjalan untuk berpatroli. Awalnya semua terlihat baik-baik saja dan normal saja. Akan tetapi, hal tidak terduga terjadi. Tiba-tiba ada seorang berjaket dan membawa senjata tajam menembak tepat di leher polisi wanita itu hingga langsung meninggal di tempat. Tentu saja ini membuat geger kepolisian. Brand pun dipanggil untuk memeriksa dan mencari saksi untuk kasus ini. Brand pun langsung on the way ke tempat kejadian perkara. Brand sempat bertemu dengan seorang saksi, akan tetapi belum dapat info apapun dari situ. Sebab Inspektur Robert cuti karena meninggalnya istrinya, posisinya diganti oleh seseorang yang bernama Porter Nash, yang akan menjadi rekan kerjanya Brand nanti dalam memecahkan kasus ini. Porter Nash ini banyak orang yang tidak menyukainya karena dianggap penyuka sesama jenis atau istilahnya gay. Berpindah ke rumahnya Falls kedatangan tamu seorang anak yang meminta bantuan kepadanya karena merasa ketakutan karena telah menganiaya seseorang hingga tidak tersadarkan diri. Falls pun meminta bantuan kepada Brand untuk menolong anak itu. Brand pun memberitahu sebuah nama Craig Stokes, yaitu temannya Brand yang mungkin bisa menolongnya nanti. Scene berpindah kepada Dunlop, seorang wartawan yang menerbitkan surat kabar. Dunlop mendapat telepon misterius dari seorang yang tidak dikenal. Orang itu mengaku tahu soal pembunuhan polisi yang kemarin telah terjadi. Dan inilah dia psikopat pembunuh polisi yang menjadi teror bernama Barry Weiss atau menyebut dirinya Blitz.
Selesai menutup teleponnya dengan Dunlop, Barry menghampiri seorang polisi yang sedang santai di dalam mobil dan dengan tanpa ragu-ragu menembak polisi itu tepat di kepala hingga polisi itu meninggal di tempat. Sontak itu membuat geger orang-orang di sana, apalagi bagi kepolisian ini adalah kasus yang sangat besar. Sebagai rekannya, Brandon Porternas mulai bekerja sama dan mulai menyelidiki dengan serius kasus ini, mengumpulkan informasi dari saksi dan data CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Hingga Brand bertemu seorang gelandangan saksi yang bernama Radnor dan mendapatkan informasi ada kejadian itu ada kaitannya dengan Peacock Gym. Dan tanpa pikir panjang, Brand langsung on the way ke Peacock Gym untuk mencari informasi. Scene berpindah lagi kepada Inspektur Robert yang datang ke kantor kepolisian untuk meminta bekerja kembali. Tetapi hal itu tidak disetujui karena posisinya sudah diganti oleh Porternas. Namun karena Robert memaksa, maka kepolisian membiarkannya untuk membasmi kejahatan. Dari informasi yang didapat Brand, didapat alamat dari Barry Weiss. Mereka berdua pun mendatangi kediaman Barry dan memeriksa rumahnya. Kan tetapi tidak ditemukan bukti apa-apa. Brand hanya mengingat kalau Barry ini pernah bertemu dengannya setahun yang lalu di tempat biliar. Saat itu Barry dihajar habis-habisan oleh Brand. Pas mereka berdua pergi dari tempat itu, si gelandangan itu melihat Barry meninggalkan kediamannya dengan membawa tas besar. Si gelandangan itu cukup cerdik mengambil peluang. Dia mencari struk di tempat sampah untuk mencari di mana lokasi Barry pergi dan membawa barang-barangnya. Lanjut kepada Inspektur Robert yang sedang berjalan sendirian diikuti oleh Barry yang sudah siap berniat untuk menghabisinya. Barry mengikutinya hingga ke lantai paling atas di apartemennya. Barry mengetuk pintu dan mengaku sebagai petugas TV satelit. Setelah Robert membuka pintu, tiba-tiba Barry menodongkan senjata pistol kepada Robert. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka, tetapi Barry berhasil memegang palu dan menghajar kepala Inspektur Robert. Dengan santainya dan tanpa merasa bersalah, Barry menonton TV setelah perkelahian itu. Sungguh psikopat yang sangat sadis. Untuk menghilangkan jejak-jejaknya, Barry membakar habis seluruh isi apartemen ruangannya itu. Dan dengan santainya, Barry menelpon Dunlop karena telah membunuh polisi dan membakar apartemennya di lantai 16. Barry menyebut dirinya Blitz untuk dicetak di surat kabar. Barry menyimpan barang bukti atas pembunuhannya di dalam sebuah mobil yang terparkir di dalam gedung. Berita terbunuhnya Robert telah sampai kepada Brand. Tentu saja itu membuat Brand sangat geram untuk segera menghabisi psikopat itu. Karena si gelandangan telah mengetahui di mana lokasi Barry menyimpan barang buktinya, gelandangan ini mendapatkan lokasi dari kertas truk yang didapatkannya di tempat sampah saat dia cari sebelumnya. Dan benar saja, semua barang bukti ada di sana. Gelandangan ini segera menghubungi Dunlop lewat telepon untuk memberi info tentang siapa pelaku pembunuhan ini sebenarnya. Namun gelandangan ini meminta uang sebagai tebusan atas informasi yang dia berikan. Gelandangan ini meminta 50.000 pound sterling, bukan jumlah yang sedikit. Di kepolisian, pemeriksaan ditemukan logo Peacock Gym pada kasus kematian Robert, dan Brand menelpon temannya untuk memeriksa apakah Robert merupakan salah satu member dari Peacock Gym. Scene berpindah kepada Falls yang menemui Stokes untuk meminta bantuannya menyelesaikan masalah temannya atas penganiayaan itu. Akhirnya Stokes bersedia untuk membantunya, tetapi dengan syarat menemaninya minum malam ini. Kembali ke Brand yang mendapat informasi kalau Robert tidak pernah menjadi member dari Peacock Gym, dan tentu saja tidak lain tidak bukan pelakunya sudah pasti Barry Weiss. Scene berpindah kepada Dunlop dan si gelandangan sedang bertransaksi informasi. Saat si gelandangan sedang menunjukkan barangnya dari kejauhan, dilihat sendiri oleh Barry Weiss hingga membuat murka Barry. Dengan segera, Barry memindahkan barang bukti itu ke tempat lain. Si gelandangan tentu senang saat diperlihatkan uang 50.000 pound sterlingnya. Tanpa disadari, rupanya Barry sudah berada di situ menunggu untuk menghabisi si gelandangan. Di saat dia masuk di kamar mandi, masuklah Barry untuk menghabisi gelandangan ini serta mengambil uang 50.000 pound sterling itu.
Sesaat setelah kematian si gelandangan, datanglah polisi untuk menginvestigasi tempat itu. Brand memberi beberapa pertanyaan kepada Dunlop mengenai kejadian itu dan mendapat petunjuk barang bukti pembunuhan ada di suatu gedung tempat parkir mobil. Setelah Nash dan Brand segera menuju ke tempat tersebut, akan tetapi barang bukti itu telah dipindah oleh Barry sebelumnya. Mereka mau mengecek CCTV, akan tetapi CCTV di tempat tersebut tidak berfungsi karena memorinya penuh, sehingga tidak ada rekaman untuk 6 minggu terakhir. Di sisi lain, Falls sedang menemui Stokes untuk menemaninya minum malam ini. Namun dari luar sudah diintai oleh Barry. Di kantor polisi, Brand bersama temannya sedang memeriksa data histori pembunuhan yang dilakukan Barry dan mendapat kesimpulan bahwa korban selanjutnya adalah Falls. Dengan segera, Brand membawa pasukan polisi menuju rumahnya Falls. Di saat bersama Falls hampir terkena serangan dari Barry, akan tetapi anak yang kemarin meminta pertolongan kepada Falls berhasil menyelamatkan Falls. Akan tetapi dia tidak selamat karena terbunuh oleh Barry. Tepat waktu saat itu polisi datang di tempat dan Barry berhasil kabur dari pasukan polisi. Investigasi dilakukan, Brand dan Nash mendapat informasi mengenai ciri-ciri pembunuh itu dan sudah jelas mereka mengenalinya, yaitu Barry Weiss. Barry Weiss setelah berhasil kabur, dia menginap di suatu penginapan dan bersantai seolah-olah tidak ada masalah hidupnya di tempat itu. Paginya, Brand dan Nash memeriksa ke rumah kediamannya Barry saat pertama mereka periksa dulu. Mereka tidak menemukan apa-apa, tetapi akan memposting wajah Barry di televisi agar memancingnya keluar. Informasi didapatkan, pasukan polisi tiba di tempat penginapan Barry. Para polisi itu langsung menerobos dan mendobrak pintu kamar Barry. Namun, Barry berusaha lari dari kejaran para polisi itu. Dengan sigap, Brand langsung mengejar Barry. Peristiwa kejar-kejaran terjadi, mengejar Barry yang berusaha kabur dari Brand. Akhirnya, Barry tertangkap pasukan polisi dan dibawa ke markas polisi. Scene berpindah kepada Falls yang sedang bertugas berpatroli. Falls menjumpai pemuda yang sedang bertransaksi obat-obatan narkotika. Namun bukannya mengamankan, Falls justru membawa obat-obatan itu ke rumahnya untuk digunakan sendiri. Falls terlihat sangat frustasi, mungkin setelah ditinggal oleh temannya itu yang meninggal karena menyelamatkannya dari pembunuhan itu. Di kantor polisi, Barry dengan santainya meminta pengacara dan meminta roti sandwich. Barry sudah tahu kalau para polisi ini tidak akan cukup bukti untuk mengadilinya di pengadilan. Brand dan Nash sudah berusaha, akan tetapi mereka memang tidak memiliki bukti yang kuat. Brand lalu menemui Barry dan menanyanya beberapa pertanyaan kepada Barry. Dan ternyata semua ini motif balas dendam Barry kepada Brand yang pernah memukulinya hingga babak belur dulu. Dan Barry sendiri pun memiliki kelainan jiwa. Hari berikutnya, Barry dinyatakan tidak bersalah karena polisi tidak cukup bukti untuk menahan Barry lagi. Dan dengan santainya, Barry melangkah keluar dari kantor polisi dengan penuh senyum dan tawa. Sesampainya di kediamannya, Barry segera mempersiapkan peralatan dan senjata untuk melanjutkan misinya, yaitu membuat teror kepada polisi lagi. Kali ini, target selanjutnya adalah Brand. Dalam pemakamannya Robert, Barry secara diam-diam masuk ke dalam barisan polisi dengan menggunakan seragam milik Robert yang telah ia bunuh sebelumnya. Hal ini tidak diketahui oleh polisi lainnya karena kondisi sedang hujan. Secara diam-diam, Barry mengawasi Brand, dan saat Brand pergi, Barry mengikutinya dengan mobil. Barry terus mengikuti Brand hingga berakhir pada parkiran dan Brand menuju lantai tertinggi. Sesampainya di lantai paling atas, ternyata Barry dijebak. Yang diikuti bukanlah Brand, akan tetapi Nash. Muncullah Brand dari belakang dan memukulnya menggunakan linggis. Dan tanpa ampun, Brand memukulinya hingga babak belur. Meski sudah babak belur, Barry masih bisa tertawa dan mengancam Brand. Hingga akhirnya, Brand mengeluarkan pistol dan menembak tepat di kepala Barry sehingga Barry meninggal di tempat itu. Dan berakhirlah perjalanan sang psikopat pembuat teror polisi ini. Di saat keadilan tidak bisa ditegakkan oleh hukum, maka hukum rimbalah yang berkuasa. Oke lah, mungkin itu saja untuk video alur film kali ini. Semoga kalian yang menonton terhibur dan sampai ketemu di video berikutnya.